Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar Cika. Memalukan tersangka belain tersangka. Siapa lagi kalau bukan Denny Indrayana yang terang-terangan mengatakan akan membela Roy Suryo CS. Kenapa saya bilang tersangka bela tersangka? Denny Indrayana sampai dengan saat ini statusnya itu masih sebagai tersangka. Udah 10 tahun lamanya di kasus payment gateway, teman-teman. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Insya Allah, saya akan terus membersamai melakukan perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang mengintimidasi, yang mengintervensi penegakan hukum, apalagi hukum pidana di tanah air. Kita harus hentikan modus mengkriminalisasi, mempidanakan, memenjarakan, membuat takut siapapun yang ingin bersikap kritis agar Indonesia tetap terjaga kewarasan hukumnya. Ada yang ingat dengan Denny Indrayana, yaitu mantan Wamenkumham yang terjerat kasus korupsi payment gateway di tahun 2015. Sampai dengan hari ini kasusnya tidak kunjung tuntas. Dia masih bebas menghirup udara segar. Apakah begini hukum di Indonesia? Apa karena dia mantan wakil menteri sehingga tidak bisa terjerat hukum? Denny Indrayana tadi bicara sebagai seorang profesor tata negara atau bicara sebagai politisi atau caleg? Supaya clear. Denny-nya masih ada nggak? Tolong dijawab dulu. Anda bicara sebagai profesor tata negara, sebagai warga, atau sebagai politisi? Saya simpulkan, Denny Indrayana tidak bicara sebagai seorang akademisi, apalagi profesor, karena saya malu. Kenapa saya katakan begitu? Tugas seorang akademisi, seorang profesor itu mencerahkan, memberi penerang bagi sesuatu yang tidak jelas. Tetapi yang dilakukan oleh Denny Indrayana, yang statusnya sampai sekarang tersangka kasus korupsi payment gateway, itu adalah sebuah insinuasi, sebuah upaya framing, ya, yang menurut saya tidak lebih kelas dari seorang buzzer. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita berani menulis, berbicara, itu kalau kita mengalami, kalau kita punya alat bukti, kalau kita sudah cek and recheck. Tidak bisa saya dengar si A bilang begini, si B bilang begini, lalu memaksakan itu sebagai sebuah kebenaran bagi publik. Itu sangat berbahaya dan tidak pantas dilakukan seorang intelektual, seorang akademisi. Kalau itu seorang politisi, oke, silakan. Inilah bagian yang namanya kreasi politik, ya. Jadi terus terang saya mohon supaya ya di sini ngomonglah sebagai Denny, bukan sebagai profesor, karena malu-maluin kalau sebagai profesor, ya. Kita tidak akan bicara tentang sesuatu yang kita tidak alami, tidak lihat, tidak punya bukti, tidak klarifikasi, tidak verifikasi. Itu namanya kebenaran setengah kebenaran. Setengah kebenaran bisa jadi fitnah. Setengah kebenaran bisa menjadi sebuah kebiadaban ketika kita dengan sesuka hati lalu memframing orang sebagai penjahat, biadab, dan seterusnya. Nah, itu teman-teman, gimana menurut kalian? Silakan ketik di kolom komentar. Betul kan? Tersangka belain tersangka. Memalukan ya. Dalam konteks dilaporkan oleh Joko Widodo, kami justru happy. Jadi jangan pikir kita ketakutan, happy. Jadi karena happy, gimana sih orang happy? Bahagia gitu loh. Juga Kurnia jangan dikira perempuan terus nangis. Happy. Jujur happy gak? Inisial K. Oh, blessing malah. Bagus, lebih bagus blessing lah. Katanya happy. Nah, kok nangis? Oh, tapi betul juga. Mungkin nangis karena happy. Indonesia. Dan saya sangat membutuhkan dukungan bagi Anda semuanya. Ayo kita bangkit bersama. Loh, kenapa sih kok masih mencari dukungan lagi? Katanya sudah menuliskan surat cinta kepada kepala negara, salah satunya kepala negara di Amerika. Katanya sudah melayangkan surat
di PBB. Katanya ada tanggapan dari Sekjen PBB dan katanya sudah mendapatkan dukungan dari Human Rights Internasional. Nah, kenapa kamu kok cari dukungan lagi? Rakyat mana? Yang jelas rakyat itu nggak ada yang mau mendukung kamu. Kenapa? Karena tujuanmu itu orang genah. Ya, tujuannya itu tidak sekedar penelitian. Tujuannya ya balas dendam dan sakit hati. Nah, nanti pada saat kamu di penjara, siapa yang menolong kamu? Pak Anies. Sana minta dukungan Anies. Minta tolong Anies untuk dicarikan dukungan. Siapa tahu nanti beliau bisa mendukung kamu. Yang jelas rata-rata masih banyak rakyat Indonesia, sebagian besar ini berpikir cerdas. Kamu nggak usah mencari dukungan kalau memang apa yang kau lakukan ini benar, ya, mengatasnamakan rakyat. Kita akan turun kok. Lah, apa yang kamu lakukan ini nggak benar. Nggak benar sekali. Semua lembaga negara kau caci maki. Presiden kau caci maki. Siapapun kau caci maki, kau hina. Ya mana ada yang mau mendukung kamu? Paling ya ada sih yang dukung kamu. Sorry. Oh iya yang dukung kamu itu para penari latar dan wong sing sepuh-sepuh kae. Purnawirawan sih nggak punya kegiatan. Yang mendukung kamu. Kenapa harus khawatir sih? Udahlah, nggak usah kamu suruh-suruh. Kita tahu kok rakyat Indonesia sebagian besar ngerti dan cerdas mana yang perlu didukung, mana yang enggak. Ogah banget kalau saya dukung kamu. Uang itu untuk kepentingan kamu sendiri, untuk kepentingan bukan kepentingan rakyat. Untuk mencapai ambisimu. Untuk apa toh? Berapa uang yang nanti kamu terima sampai kamu mempertaruhkan gelar doktermu? Harusnya tuh dokter tuh sibuk nih di rumah sakit, nggak ada waktu kayak gini-gini. Ya mungkin kamu nggak punya pasien apa? Jadinya kayak gini. Pasiennya meneliti penelitian yang kuburan, gitu. Terus menjadi spesialis prediksi ahli nujum. Ini kan sudah kamu prediksi, toh. Kalau sudah kamu prediksi kayak gini, ya kamu harus siap apa yang terjadi. Memang siapa lu nyuruh-nyuruh mendukung kamu? Ya nggak mau lah. Apa sih karyamu untuk Indonesia? Ora enek jadi dokter, yo. Karyanya opo? Kecuali kalau kamu menemukan obat atau menemukan cara bagaimana bisa mengatasi orang-orang yang kena stroke, kena diabetes, oke lah. Lawang gelare sama apa yang dilakukan nggak matching. Wegah, nggak ada yang mau dukung kamu, orang gila-gila. Pada gak waras semua. Salam waras yo guys, ojo melu-melu ono sing dukung. Inilah video kita kali ini. Silahkan di komentar kalian di kolom komentar. Gimana teman-teman? Tersangka belain tersangka. Udah jelas ya siapa-siapa saja orang-orang yang mendukung si Roy Panci ini, yaitu itu semua ya, orang-orang yang pernah dipecat, orang tersangka, kualitasnya udah tahu lah kita ya. Nah, silahkan ganti komentar kalian di kolom komentar. Inilah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Saya Akbar CK, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye-bye.